lagi kita di Agent Online Service. Wah, seneng nih ya Agent di Pastinya rumah. Kak. Lagi pada liburan. Betul. Yeay, Wah, enak banget di liburan ya. Tapi setiap hari Minggu jangan jangan lupa ikut ibadah ya. Yuk, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Ya, semuanya lipat tangannya ya. Tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Sebentar Tuhan, kami mau beribadah, kami mau memuliakan nama-Mu, kami mau mendengarkan firman. Berkati kakak-kakak Tuhan yang akan membawakannya, berkati dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sungguh senangnya naik kereta besar buatan Tuhan. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa
Ejen di rumah masih inget nggak cerita firman minggu kemarin? Masih pasti. Pasti dong. Tentang murid Tuhan Yesus yang namanya Stefanus. Wah, hebat banget. Nah, minggu ini ada satu murid Tuhan Yesus lagi. Pasti penasaran nih siapa Pastinya, ya Kak. murid Tuhan Yesus kali ini yang akan diceritakan. Tapi Kak, sebelum kita mau mendengarkan cerita firman nih, kita mau menaikkan satu pujian lagi ya Kak ya? Yuk, Ejen di rumah sama-sama ya kita pujikan satu pujian lagi dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sebelum mendengarkan firman, yuk mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar kami bisa mengetahui tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Ejen, ketemu lagi sama Kak Kesha. Sudah siap semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk kita mau sama-sama buka telinga kita lebar-lebar. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sudah siap semuanya? Good. Nah Ejen, di bulan ini kita sudah sama-sama belajar tentang para murid dan para rasul yang dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Bukan hanya untuk memberitakan Injil, bukan hanya untuk mengabarkan kabar baik tentang kebenaran firman Tuhan, tapi mereka juga dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kita sudah sama-sama dengar ceritanya tentang Petrus dan Yohanes yang bertemu dengan seorang lumpuh. Akhirnya Petrus menyembuhkan orang lumpuh yang sudah lumpuh sejak lahir itu. Petrus dipakai Tuhan untuk menyatakan mujizat, menyatakan kuasa Tuhan. Dan ketika orang lumpuh itu sembuh, banyak orang terheran-heran. Bahkan banyak orang juga akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Kita juga sudah belajar tentang Stefanus yang dengan berani memberitakan Injil walaupun ia harus kehilangan nyawanya. Tapi dia berani, dia nggak menyayangkan nyawanya sendiri asal kebenaran firman Tuhan, asal berita Injil itu bisa tersebar luas. Nah, kita sudah belajar dari keberanian para rasul dan para murid Tuhan ya. Nah, kira-kira hari ini kita mau dengar cerita tentang rasul atau murid yang mana lagi ya? Penasaran? Kalau gitu yuk kita mau sama-sama simak ceritanya. Ini dia. Filipus dan Sida-sida Ethiopia. Ini adalah Filipus, salah satu dari murid Tuhan Yesus. Pada suatu hari berkatalah malaikat Tuhan kepada Filipus, "Berangkatlah ke jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Lalu berangkatlah Filipus. Di jalan itu ada seorang pejabat Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh Kudus kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekati kereta itu." Filipus pun segera pergi ke situ. Lalu kata Filipus kepadanya, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?"
Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Maka mulailah Filipus menjelaskan tentang kitab itu. Kemudian ia juga memberitakan tentang Tuhan Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata pejabat itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Jawab Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Kemudian Filipus membaptis dia. Setelah itu, Roh Kudus tiba-tiba melarikan Filipus dan pejabat itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Nah, Agent, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan cerita tentang siapa? Ya, tentang Filipus. Filipus adalah salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus yang mengikut Tuhan Yesus dari waktu Tuhan Yesus masih ada di dunia ini. Nah, suatu hari malaikat Tuhan datang kepada Filipus nih. Malaikat Tuhan ini suruh Filipus pergi ke sebuah jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Nah, walaupun Filipus belum tahu nih, aku disuruh ke sana mau ngapain, mau ketemu siapa, dia belum tahu. Tapi Filipus taat. Filipus segera langsung tanpa pikir panjang, tanpa negosiasi dulu sama malaikat Tuhan, tanpa tanya-tanya dulu nanti saya mau ngapain di sana, terus nanti aku mau ketemu siapa di sana. Enggak. Filipus taat sama malaikat Tuhan karena dia tahu itu perintah Tuhan, dia segera melakukannya. Dia segera pergi ke tempat yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan itu. Nah, ternyata di jalan yang malaikat Tuhan itu suruh Filipus pergi ke sana, ada seorang sida-sida, orang Ethiopia. Sida-sida itu pejabat tinggi negara. Jadi dia ini adalah seorang pejabat dari negara Ethiopia. Nah, dia ternyata baru aja pulang dari Yerusalem. Dia ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, ini mau jalan pulang ke negaranya, ke negerinya. Nah, ketika sambil di perjalanan, di keretanya, dia ternyata lagi baca kitab, sebuah kitab. Dia lagi baca kitab Yesaya. Dia baca. Nah, terus Roh Kudus suruh Filipus mendekati kereta pejabat Ethiopia itu. Filipus akhirnya mendekati. Filipus taat lagi nih. Filipus deketin keretanya pejabat Ethiopia ini. Terus dia tanya sama pejabat Ethiopia ini, "Pak, Bapak mengerti nggak apa yang Bapak baca ini?" Nah, terus pejabat Etiopianya jawab, "Gimana aku bisa ngerti kalau nggak ada yang ngajarin? Kalau nggak ada yang bimbing aku untuk ngerti, gimana caranya aku ngerti?" Akhirnya, Bapak pejabat Ethiopia ini meminta Filipus untuk naik ke keretanya. Nah, akhirnya sepanjang perjalanan Filipus menjelaskan tentang kitab yang dibaca oleh Bapak pejabat Ethiopia ini. Setelah sudah selesai menjelaskan tentang kitab itu, Filipus tidak lupa untuk memberitakan juga tentang Tuhan Yesus. Jadi Filipus nggak cuma jelasin tentang kitab yang dibaca oleh Bapak ini, tapi Filipus juga tidak lupa untuk memberitakan Injil, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, sambil Bapak pejabat Ethiopia ini mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus dari Filipus, mereka melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya mereka tiba di suatu tempat yang ada airnya. Di Alkitab nggak dijelaskan apakah itu sungai atau itu danau, pokoknya ada sebuah tempat yang ada airnya. Terus setelah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus tadi, Bapak pejabat Ethiopia ini bilang sama Filipus, "Filipus, itu ada air di sana. Apa salahnya kalau aku dibaptis sekarang? Bisa kan aku dibaptis di situ?" Terus jawab Filipus, "Kalau Bapak percaya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati, boleh." Terus Bapak pejabat Ethiopia ini dengan sangat yakin menjawab, "Aku percaya dengan segenap hatiku." Akhirnya dia menghentikan keretanya, mereka turun, dan Bapak pejabat Ethiopia itu dibaptis oleh Filipus di tempat itu. Sesudah selesai membaptis Bapak pejabat Ethiopia ini, Filipus dilarikan oleh Roh Kudus. Jadi Bapak pejabat Ethiopia ini nggak melihat Filipus lagi karena dia sudah dilarikan oleh Roh Kudus ke tempat lain.
Nah, Agent, dari cerita ini apa yang bisa kita pelajari? Kita belajar dari Filipus ya. Filipus adalah orang yang taat. Yang pertama tadi, Filipus adalah orang yang taat. Kita hari ini belajar dari Filipus untuk jadi anak-anak Tuhan yang taat. Ketika kita disuruh melakukan sesuatu, apalagi yang suruh itu Tuhan, jangan tunggu lama-lama, jangan banyak alasan, jangan banyak pertanyaan, jangan banyak negosiasi, segera lakukan. Seperti yang dilakukan Filipus. Filipus cuma disuruh sama malaikat Tuhan pergi ke jalan yang turun dari Yerusalem menuju ke Gaza. Udah, cuma sampai situ aja informasinya. Nggak dikasih tahu nanti dia ketemu siapa, nggak dikasih tahu nanti dia harus ngapain. Tapi Filipus mau taat, walaupun dia belum dikasih tahu dia harus ngapain. Tapi kalau itu Tuhan yang suruh, pasti ada perkara yang besar yang harus dia kerjakan. Makanya Filipus taat. Jadi yang pertama yang kita pelajari dari Filipus hari ini adalah taat, tanpa negosiasi, tanpa alasan. Ketika kita disuruh sama Tuhan tanpa ngeyel-ngeyelan, kita langsung taat. Iya Tuhan, taat. Contohnya gimana Kak? Contohnya kan kita nggak bisa mendengar suara Tuhan Yesus secara audible ya, mendengar suara Roh Kudus secara audible. Memang orang-orang ada yang bisa, tapi kebanyakan nggak bisa. Makanya kita salah satu cara untuk kita taat kepada Tuhan adalah salah satunya taat sama orang tua. Karena orang tua adalah wakil kita di dunia ini ya. Karena kita juga masih dalam pengawasan orang tua, kita masih anak-anaknya orang tua ya, masih kecil, masih dalam pengawasan orang tua, kita harus taat sama orang tua. Kalau disuruh belajar, nggak usah bilang nanti dulu ya. Kalau disuruh ayo belajar, ayo makan, siapa yang masih suka nanti Mi, nanti Pi, ayo, siapa yang masih suka kayak gitu? Mulai hari ini kita belajar dari Filipus ya, untuk taat langsung segera dilakukan. Kalau disuruh melakukan sesuatu langsung, tanpa ngeyel-ngeyelan, tanpa nanti-nantian. Oke? Mau? Good. Oke, itu tadi yang pertama, yaitu taat. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari Filipus hari ini adalah kita harus berani untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berani untuk memberitakan Injil. Sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, Petrus, Yohanes, Stefanus bahkan rela mati demi memberitakan Injil. Nah, hari ini pun kita belajar dari Filipus untuk berani memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk berani memberitakan Injil kepada siapapun. Padahal kan Filipus nggak kenal sama orang Ethiopia itu ya, sama bapak pejabat Ethiopia itu Filipus belum kenal, tapi dia berani, dia nggak takut. Padahal bapak pejabat Ethiopia itu adalah orang yang penting, yang punya jabatan di negeri Ethiopia. Kalau Alkitab menjelaskan dia adalah kepala perbendaharaan Ratu Ethiopia. Jadi kalau zaman sekarang di Indonesia mungkin dia adalah menteri keuangannya. Jadi dia tuh punya jabatan yang tinggi. Bisa aja kan Filipus gini, duh nanti kalau aku salah ngomong dihukum nih, aku di penjara aku. Enggak ya, tapi Filipus enggak takut. Karena dia tahu yang dia beritakan adalah kebenaran. Yang dia beritakan adalah Tuhan Yesus yang hidup, yang dia sembah. Jadinya dia nggak takut, walaupun dia belum kenal, belum pernah ketemu sebelumnya sama bapak pejabat Ethiopia ini, dan walaupun dia adalah orang yang penting, yang memiliki jabatan tinggi, Filipus nggak takut untuk memberitakan Injil kepada bapak pejabat Ethiopia ini. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga jangan takut untuk memberitakan Injil ya. Bahkan buat orang-orang, teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan Yesus, kita harus berani, walaupun dengan cara yang berhikmat juga. Kita juga harus minta hikmat Tuhan, gimana cara ngomongnya supaya tidak menyinggung, supaya bisa menyampaikan kebenaran firman itu dengan cara yang baik. Contohnya gimana? Contohnya misalnya kita ada teman yang sakit, walaupun berbeda agamanya sama kita, walaupun dia belum mengenal Tuhan Yesus, kita tawarkan aja, boleh nggak aku berdoa buat kamu? Ya, dengan begitu nanti teman agent itu akan penasaran, wih kok Tuhannya hebat ya, Tuhannya dia hebat loh, bisa menyembuhkan,
aku maulah kenal sama Tuhannya. Atau misalnya ketika yang lain, teman-teman yang lain sukanya mengganggu teman-teman, mengganggu orang lain, ngebully, tapi kita enggak. Kita menjaga diri kita dari hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Kita enggak ngebully, bahkan kalau ada orang yang bully kita enggak bales, orang-orang akan penasaran, ih bisa ya kayak gitu. Nah, itulah kesempatan kita untuk bersaksi. Iya, karena Tuhanku mengajarkan untuk mengasihi sesama. Kita nggak boleh melakukan hal yang nggak baik pada sesama. Tuhan aja ajarin untuk kita mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Itulah kesempatan kita untuk menceritakan Tuhan Yesus kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang belum kenal sama Tuhan Yesus. Tapi yang pertama-tama harus kita miliki adalah apa? Keberanian. Kita harus berdoa setiap hari, minta keberanian, minta hikmat sama Tuhan supaya kita bisa menceritakan Tuhan Yesus ke teman-teman kita. Gitu ya. Jadi, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini dari Filipus? Ada 2. Yang pertama, kita harus jadi anak-anak yang taat. Kita harus taat sama orang tua, taat sama guru-guru di sekolah, terlebih taat sama Tuhan. Salah satu caranya taat sama Tuhan adalah taat juga sama orang tua, karena orang tua adalah wakilnya Tuhan di dunia ini. Jadi mulai sekarang kalau disuruh melakukan sesuatu sama orang tua, nggak pakai nanti-nanti, ya, nggak pakai ngeyel-ngeyelan dulu, tapi langsung dikerjakan. Oke? Good. Yang kedua apa? Yang kedua yang bisa kita pelajari dari Filipus hari ini yaitu berani untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kita. Karena Tuhan Yesus belum naik ke surga, masih ingat pesannya apa? Tuhan Yesus berpesan untuk kita pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, denganku huruf besar, berarti jadikan semua bangsa muridnya Tuhan Yesus, ya, seperti yang dilakukan Filipus. Filipus memberitakan Injil kepada Bapak pejabat Ethiopia, dan akhirnya Bapak pejabat Ethiopia itu mengambil keputusan untuk menjadi murid Kristus dengan tanda dibaptis, gitu ya. Jadi 2 itu, kita belajar taat dan kita belajar untuk berani memberitakan kebenaran firman Tuhan, berani menceritakan Tuhan Yesus kepada sebanyak mungkin orang yang kita temui. Agent semua mau taat? Agent semua mau memberitakan firman Tuhan, memberitakan Tuhan Yesus? Mau dong ya. Kalau gitu yuk sama-sama kita katakan, aku mau jadi saksi Tuhan. Bisa? Semuanya bisa? Oke, ikutin kaki saya ya. 1, 2, 3. Aku mau menjadi saksi Tuhan. Good. Yuk, kalau gitu Kak Kisha mau ajak agent semua untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Kisha berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu taat kepadamu, untuk selalu dengar-dengaran, dan ajar kami Tuhan untuk berani menceritakan Engkau, memberitakan kebenaran firman-Mu buat banyak orang. Bantu kami Roh Kudus, karena kami tidak bisa melakukannya sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar, kami mau melanjutkan aktivitas kami. Kau yang sertai ya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Agent online service hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, happy holiday semua.